Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat kamu. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka. 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 Hari ini kita bersyukur bersamaan tepat tanggal hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Yang ke-80 tahun. Maka dalam ibadah kita, ini juga sekaligus menjadi sebuah ajakan untuk mengambil peran mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Maka kita pun sebagai generasi muda, apa yang bisa kita persembahkan untuk bangsa dan negara kita ini? Perjuangan apa yang bisa kita beri untuk tetap menyempurnakan kemerdekaan yang sejati bagi bangsa dan negara kita ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu tulisan yang mungkin sudah sering kalian baca ketika kita baru keluar dari kamar mandi atau toilet di fasilitas umum. Biasanya ada dibuat kaca dan ada stiker dituliskan, "Sudahkah Anda rapi? Sudahkah Anda rapi?" Pernah kalian baca? Enggak ya? Aduh, sayang sekali. Pernahkah Anda rapi? Tapi bukan tentang itu yang mau kita katakan dalam hal ini, tapi sebuah ajakan dengan mengganti pertanyaannya, sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka? Ya, benar. Ini mau mengajak kita untuk merenungkan makna kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Makna kemerdekaan yang sejati di dalamnya.
Dan itu akan kita temukan dalam perikop hari ini, di mana Petrus menyatakan tentang makna kemerdekaan yang sejati itu. Saudara-saudara, Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil, di mana mereka menghadapi begitu banyak tantangan dalam keberimanan mereka kepada Yesus Kristus. Tidak tahu apakah ini pantas menjadi alasan bagi kita untuk menindas orang, untuk menjelek-jelekkan orang, ataupun untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Kalau dalam perikop ini, benar Petrus mengatakan bahwa orang Kristen pada saat itu sebagai pendatang di tempat itu. Juga dalam jumlah, mereka masih dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah, mereka masih dalam jumlah yang sedikit. Belum memiliki kekuatan massa, belum memiliki pengaruh dalam dunia politis, sehingga sering mendapat intimidasi, sering mendapat penganiayaan, sering mendapat penghinaan tentang status mereka, terlebih tentang jumlah mereka. Sebagai seorang pendatang, juga dengan jumlah yang masih sedikit, ini tadi yang mau kita katakan, apakah memang layak untuk kita jadikan alasan untuk membuli, menindas orang lain? Bukan hal yang mudah kemudian ketika Petrus mengirimkan surat ini, dengan memberi suatu pesan, di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah keadaan yang kamu hadapi, di tengah-tengah ketidakadilan yang selalu diberlakukan kepadamu, Petrus mengirim surat kepada mereka untuk selalu mengatakan, tetaplah setia dengan imanmu, tetaplah andalkan Tuhan di dalam hidupmu, tetaplah berlaku kudus, terlebih biarlah melalui kehidupan yang kamu jalani, melalui kejujuran yang kamu hadapi, melalui perlakuan yang baik yang kamu berikan kepada mereka yang mengintimidasi kamu, biarlah melalui semua itu, kamu mau menyaksikan, menjadi saksi tentang Tuhan yang kita sembah itu. Petrus mengingatkan mereka di tengah-tengah keadaan yang demikian, pola hidup yang baik, menjaga perkataan, menjaga perilaku, menjaga kekudusan hidup, terlebih menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Kita tahu saudara-saudara, dunia sedang memandang kita, berusaha selalu mencari titik lemah kita, berusaha mencari yang menjadi kesalahan-kesalahan kita untuk melakukan penghinaan-penghinaan itu, untuk semakin melimpahkan intimidasi itu. Sadar atau tidak sadar, kita hidup dalam keadaan dunia yang demikian. Sadar atau tidak sadar, kita hidup dengan keadaan yang demikian. Dunia ini selalu menaruh pandangannya dalam kehidupan orang Kristen. Itu sebabnya Petrus mengajak untuk menghidupi kembali kehidupan yang benar-benar hidup di dalam kemerdekaan. Sebagai hidup orang yang telah dimerdekakan di dalam kuasa Kristus Yesus. Untuk itu saudara-saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ini kita menemukan beberapa perilaku, beberapa role model yang harus kita hidupi kembali di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama dikatakan di ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
milikilah cara hidup yang baik. Saudara-saudara, ini bukan mau mengatakan bahwa kalau selama ini kita hidup dalam ketidakbaikan, maka saat ini kita diajak untuk hidup dalam sebuah kebaikan. Tidak. Tapi ini sebuah pengingat kepada bangsa itu pada saat itu, bahwa sesungguhnya mereka itu di dalam hati mereka, kuasa yang diberikan kepada mereka itu adalah kuasa ilahi yang selalu menunjukkan kebaikan, yang selalu menunjukkan ketaatan, yang selalu menunjukkan kejujuran, yang selalu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Petrus mengingatkan mereka kalau dalam bahasa sederhana, ingatlah, kamu itu sesungguhnya adalah orang-orang baik. Kamu itu sesungguhnya adalah orang-orang baik. Dan Allah melihat itu dalam pribadi setiap orang percaya. Maka demikianlah kiranya kita harus menjalani kehidupan ini. Karena pada sejatinya kita ini adalah orang-orang baik. Kita ini adalah orang-orang baik. Saudara-saudara, sadar nggak kalian? Sadar nggak Anda bahwa kalian itu adalah orang-orang baik? Anda itu adalah orang-orang baik. Coba tanya mama sama papamu, "Ma, siapa sih yang paling baik antara aku dengan temanku si Anu?" Pasti mereka jawabnya, kalian kan? Kalian itu adalah orang-orang baik. Kalian itu adalah orang-orang cantik, orang-orang tampan. Kalian itu adalah orang-orang yang tahu menjaga etika, tahu menjaga tutur kata, tahu hidup dalam pola kebaikan. Karena itulah yang diberikan Allah di dalam kuasa rohnya terhadap setiap orang yang telah ditebusnya. Kamu itu orang baik. Kamu itu orang benar, kamu itu orang jujur, kamu itu orang teladan, kamu itu adalah orang yang tahu menjaga perilaku, menjaga sikap, menjaga etika, menjaga perkataan. Kamu itu sesungguhnya adalah orang-orang yang demikian. Maka biarkan dunia ini melihat Anda dalam pribadi yang demikian. Maka biar dunia ini mengenal Anda dalam pribadi yang demikian, bukan dalam karakter yang lain. Bukan dalam karakter seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan dalam karakter seperti orang yang tidak pernah mendapat pengajaran dari orang tuanya. Bukan seperti orang seperti yang tidak dididik di dalam kehidupan ini. Terlebih seperti orang yang tidak memiliki aturan-aturan di dalam kehidupan mereka. Petrus mengingatkan mereka tentang jati diri mereka sesungguhnya, bahwa Anda itu adalah orang-orang baik, Anda itu adalah orang-orang benar, Anda adalah orang-orang yang taat kepada aturan, tahu menjaga tatanan-tatanan. Maka biar dunia ini melihat Anda, dunia ini mengenal Anda dalam karakter yang demikian, bukan dalam karakter yang lain. Dan itu yang mau dikatakan Petrus di dalamnya. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai pelaku-pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat kamu. Kamu itu adalah orang-orang baik. Kamu itu adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang mudah tersenyum. Tapi tersenyum bukan tertawa terpingkal-pingkal. Apalagi pas ibadah. Coba kamu lihat wajah temanmu dulu.
Mana lebih enak dipandang, ketika dia tersenyum atau ketika dia cemberut? Mana yang lebih enak dipandang, ketika dia tersenyum atau ketika dia cemberut? Ketika dia tersenyum. Karena itulah yang diciptakan Tuhan, wajah yang tersenyum, hati yang bersuka cita, hati yang selalu menaruh kasih, hati yang mau memaafkan dan mengampuni. Bukan pribadi yang selalu cemberut, bukan pribadi yang selalu membalaskan, bukan hati yang selalu menyimpan dendam, tidak. Allah tidak memberikan hati itu untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik, tidak. Allah menciptakan hati manusia itu dengan begitu luar biasa untuk menyimpan tentang kebaikan-kebaikan dunia ini. Maka biarlah dunia ini mengenal Anda dalam pribadi yang demikian, dan jangan tampilkan karakter lain selain daripada karakter yang telah diberikan Allah untuk kita hidupi dan nikmati di dunia ini. Coba tanya orang tuamu, mak, aku cantik enggak? Pasti mereka akan bilang, aduh Boru, kamulah yang paling cantik di dunia ini. Iya, serius. Yang laki-laki juga bilang gitu, mak, aku ganteng enggak? Pasti dia akan jawab, iya anakku, kamu adalah orang paling ganteng di seluruh dunia ini. Pasti orang tuamu akan mengatakan demikian. Lain hal kalau kamu tanya sama Amang. Amang mungkin ya nggak tahulah. Tapi yang mau kita katakan saudara-saudara, ketika Allah telah menempatkan kepribadian yang baik itu dalam setiap orang yang telah Dia bebaskan, maka pribadi itu yang mau kita tampilkan. Pribadi itu yang mau kita tunjukkan, supaya ketika ada orang yang memfitnah Anda, orang Kristen itu kok begini, orang Kristen itu kok begini, orang Kristen itu kenapa begini, mereka akan melihat langsung dari perilaku kita bahwa kita itu tidak seperti itu. Itu yang akan menjawab atas tuduhan-tuduhan palsu itu. Itu yang akan mematahkan tentang fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu. Dan memang kita mau katakan, Injil Kristus Yesus itu tidak pernah mengajarkan tentang pribadi yang tidak baik. Yesus selalu mengajarkan bagaimana cara menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang beretika, menjadi manusia yang memiliki hati untuk selalu mengampuni, untuk selalu memaafkan. Yesus menunjukkan itu dalam kehidupan dan pelayanannya. Dan itu yang mau dikatakan Petrus kepada mereka. Tetap tampilkan. Kalaupun engkau menghadapi ketidakadilan, tetap tampilkan bahwa kau adalah orang baik, engkau adalah orang benar. Sekalipun engkau di bawah tekanan, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaanmu. Tetap kasihi orang-orang yang melakukan ketidakadilan itu kepadamu. Tidak kelasmu untuk membalaskan, tidak kelasmu untuk melakukan sesuatu yang anarkis. Tidak. Yesus tidak pernah melakukan, apalagi mengajarkan perilaku yang demikian. Maka ketika Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Petrus mau mengingatkan kepada mereka
Engkau adalah orang-orang baik, engkau adalah orang-orang benar, engkau adalah orang-orang jujur, yang tahu sopan santun, yang tahu tata kerama, yang tahu menghargai orang lain, yang tahu mengucap syukur. Maka biarlah dalam karakter yang demikian Tuhan mengenal kita, dunia mengenal kita, dan biarlah dalam karakter yang demikian orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melihat kita dalam karakter yang demikian. Jangan tampilkan karakter yang lain di luar dari yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Bahkan yang paling ekstrim, sekalipun orang-orang mengatakan dalam meraih cita-cita dan masa depan harus ada embel-embel dan embel-embel. Kita sebagai pribadi Kristus harus berani mengatakan tidak. Aku percaya Kristus akan bekerja bagiku untuk mewujudkan masa depanku. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita adalah suatu pribadi yang sempurna di hadapan Allah. Dan itu yang mau kita tampilkan di dalamnya. Jadi kita adalah orang-orang yang baik. Baiknya kalian, cantik-cantiknya yang perempuan ini, coba senyum dulu. Tunjukkan senyum terbaikmu sama temanmu, biar jangan ngantuk dia. Yang laki-laki juga boleh tersenyum. Ketika itu yang lebih indah dipandang, itu menjadi pertanda bahwa itulah yang dianugerahkan Tuhan bagimu. Ketika itu yang paling indah untuk menjadi kesaksian, maka itulah yang dianugerahkan Tuhan bagimu. Jangan tampilkan versi yang lain. Nggak ada itu lagi bad mood amang. Nggak ada itu lagi mendung amang. Nggak ada itu lagi begini. Nggak. Dalam suatu situasi apapun, tetap menjadi pribadi yang baik. Amin. Tetap menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, mau dikatakan bahwa tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang di atasnya, untuk diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ketika Anda berkendaraan dengan peralatan kendaraan yang lengkap, pasti tidak akan ada yang kita takuti sekalipun ada razia di depan. Tapi ketika kita tidak memakai perlengkapan yang lengkap dalam berkendaraan, bahkan bukan hanya tentang razia, bahkan seorang polisi berdiri di pinggir jalan pun, kita pasti akan memiliki ketakutan. Karena kita sadar bahwa kita ada kesalahan di dalamnya. Bahwa karena kita tidak mengikuti apa yang telah diaturkan di dalamnya. Saudara-saudara, kata tunduklah kepada Tuhan, kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar maupun kepada gubernur, ini bukan berbicara tentang personal, tapi ini berbicara tentang posisi-posisi yang diberikan Allah
dengan tujuan untuk mengaturkan tatanan di dunia ini menjadi lebih baik. Kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pasti memiliki kekuasaan untuk menuntun umat itu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita lihat kehidupan bangsa Israel di mana seorang raja menjadi tuntunan yang baik bagi setiap umat Israel. Juga kepada setiap lembaga-lembaga yang dipercayakan untuk menghukum orang-orang jahat dan memuji orang-orang baik. Ini menunjukkan bahwa inilah yang telah diberikan Tuhan untuk menjaga kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Bisa kita bayangkan ketika dunia ini tidak memiliki aturan? Bisa kita bayangkan ketika dunia ini tidak memiliki orang yang boleh kita katakan harus kita takuti? Sedangkan dibuat rambu-rambu lalu lintas, kita sering melanggar, kan? Sedang telah ditentukan aturannya, kita sering melanggar. Apalagi ketika tidak ada yang namanya untuk mengatur tatanan itu boleh berjalan dengan baik. Itu sebabnya semua diaturkan dengan baik. Semua diaturkan dengan baik untuk menjaga supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengingatkan kepada mereka, sekalipun engkau menghadapi ketidakadilan itu, sekalipun engkau sering difitnah, sekalipun engkau sering dijadikan kambing hitam di dalam keberadaanmu sebagai seorang pendatang ataupun sebagai kaum minoritas di tempat itu, tapi ingatlah, tetaplah sempurnakan hidupmu dengan mentaati, dengan mengikuti semua ketetapan-ketetapan yang telah diaturkan itu. Dalam hal ini kita mau diingatkan, ini bukan berbicara tentang pribadi, juga bukan berbicara tentang ketakutan-ketakutan yang bisa ditimbulkan kalaupun kita harus tunduk di dalamnya. Apakah karena takut kena belenggu? Apakah karena takut akan hukuman? Ataupun tentang pemberontakan yang terjadi? Tetapi kita mau diajak ketaatan kita mematuhi semua itu semata-mata hanya karena Tuhan yang berdaulat di dalamnya. Ini sebuah bentuk ketaatan kita kepada dunia ini melalui Tuhan yang mengutus kita. Saudara-saudara, yang terakhir kita melihat di ayat 16 sampai ayat 17, ini menunjukkan praktek kehidupan seseorang yang telah merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan gunakan kemerdekaanmu itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Hormatilah semua orang. Bagaimana kamu menaruh respek kepada sesamamu? Bagaimana kamu menaruh respek kepada sesamamu? Bagaimana caramu untuk mengasihi saudara-saudaramu? Ini menjadi perenungan bagi kita. Dan ingatlah, ini tidak akan bisa terjadi selama kita tidak menyadari tentang siapa kita ini. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh budak roh-roh zaman ini, tetapi kita hidup dalam kemerdekaan Allah. Maka salah satu kehidupan yang mau dinyatakan di dalamnya adalah hormatilah setiap orang. Hormatilah, kasihilah saudara-saudaramu.
bukan hanya kita yang butuh dihormati. Bukan hanya kita yang harus disayangi, dikasihi. Bukan hanya kita yang harus dimengerti. Orang lain juga memiliki keinginan yang sama. Orang lain juga memiliki hak yang sama. Orang lain juga butuh hal yang demikian. Maka ketika engkau ingin sesuatu itu terjadi dalam dirimu, maka demikian jugalah engkau harus melakukan kepada orang lain. Ketika engkau pengen dihormati oleh temanmu, oleh orang lain, maka kau juga harus menghormati semua orang. Ketika engkau pengen dikasihi oleh saudara-saudaramu, maka taruhlah kasih itu juga kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hidup dalam sebuah pribadi yang egonya sangat tinggi. Tapi kita mau diajak hidup dalam kemajemukan. Kita mau diajak hidup dalam kebersamaan, dalam keberagaman. Tapi kita mau saling menghargai, saling mengasihi di dalamnya. Karena dengan demikianlah akan tercipta kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena demikianlah kemerdekaan sejati itu boleh kita hidupi. Begitu juga antara Tuhan dengan kaisar. Pemimpin yang telah ditetapkan untuk memimpin kita di dunia ini juga sampai kepada kerajaan kekal. Kita mau diajak untuk memberikan perlakuan yang sama juga. Apa yang pantas kita berikan kepada kaisar, berikanlah itu. Tapi apa yang menjadi hak dari Tuhan, itu juga yang harus kita berikan di dalamnya. Maka saudara-saudara, hiduplah sebagai orang merdeka. Ini mau menceritakan tentang siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita adalah orang yang telah merdeka. Orang yang tidak lagi dijajah. Apakah itu tentang kuasa-kuasa dosa? Apakah itu tentang sifat-sifat ego kita? Sifat-sifat kepribadian kita? Semua itu tidak lagi berlaku di tengah-tengah kehidupan ini. Maka sebagaimana Allah telah menempatkan karunia-Nya sebagai pribadi yang merdeka, sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang jujur, sebagai pribadi yang mengampuni, mengasihi, dan memaafkan. Demikianlah kita mau tampilkan pribadi kita ini di tengah-tengah dunia ini, terlebih mereka yang belum mengenal Allah. Supaya melalui kepribadian yang kita nyatakan, ini mau menjadi sebuah kesaksian tentang Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu juga menginginkan manusia itu hidup dalam tatanan-tatanan kemanusiaan yang sungguh-sungguh. Maka hiduplah dalam perilaku yang demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan sebagai orang yang masih diperbudak. Orang yang masih diperhamba, orang yang masih diikat oleh kuasa-kuasa dosa dan dunia ini. Engkau adalah orang merdeka, maka hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka! 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 Kita berdoa.